Perkenalkan, nama saya Rita Octaviani, mahasiswa Universitas Budi Dharma, jurusan Ilmu Komunikasi, semester 2 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Menurut behaviorisme, perilaku manusia dapat diprediksi dan dapat dikondisikan tanpa melibatkan kesadaran proses mental atau proses berpikir reflektif. John Brodus Watson, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika yang memperkenalkan teori behaviorisme dan dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Watson melakukan penelitian kepada seorang anak berusia 8 bulan yang sebelumnya tidak takut sama sekali dengan tikus putih, ternyata dapat dibuat menjadi takut kepada tikus putih. Bahkan segala objek yang berbulu putih seperti kelinci dan topeng Santa Claus ditakuti juga. Inilah eksperimen dalam penelitian yang dilakukan oleh Bapak Behaviorisme John B. Watson. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Watson, anak kecil menjadi takut dengan tikus putih karena setiap kali melihat tikus putih, Watson memukulkan palu ke benda logam sehingga anak kecil itu mendengar suara bising yang mengagetkan dan membuat anak kecil itu takut. Pengkondisian itu membuat penglihatan terhadap tikus putih, hal yang sebenarnya tidak menakutkan bagi anak kecil itu, dan suara bising logam, hal yang menakutkan bagi anak kecil itu, menjadi dua komponen yang terhubung. Anak kecil itu menjadi takut setiap melihat tikus putih, walaupun suara bising logam itu tidak diperdengarkan. Lalu bagaimana kita dapat memanfaatkan teori behaviorisme secara positif? Teori behaviorisme dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti meningkatkan penjualan, mengurangi pengonsumsian rokok, dan untuk stimulasi anak. Salah satu penerapan teori behaviorisme untuk penjualan ialah memberikan bonus bagi staf penjualan yang dapat mencapai target. Pemberian bonus akan memperkuat perilaku staf penjualan untuk lebih aktif melakukan pendekatan dan penawaran kepada pembeli. Contoh lainnya penerapan behaviorisme yang terkait dengan penjualan adalah diterapkannya giveaway dengan persyaratan seperti memberikan like, komen, dan share pada postingan sebuah online shop. Penerapan teori behaviorisme untuk mengurangi perilaku merokok. Setiap bungkus rokok yang beredar sekarang telah disertai dengan peringatan merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Selain itu, bungkus rokok juga menampilkan gambar yang cukup menyeramkan. Martin 2020 menjelaskan bahwa gambar-gambar tersebut sampai saat ini masih efektif untuk menekankan konsumsi rokok. Gambar tersebut yang ditampilkan merupakan salah satu contoh penerapan behaviorisme untuk mengurangi penggunaan rokok. Penerapan teori behaviorisme untuk stimulasi anak. Salah satu stimulasi yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan anak berbicara adalah dengan merespon bayi yang sedang babbling atau sedang cerewet. Dengan begitu akan membuat si bayi mengulangi lagi dan lagi. Seiring waktu, ia akhirnya dapat membuat suara yang lebih jelas seperti ma, pa, yang jika semakin sering diulangi akan semakin mirip dengan kata yang dapat dikenal orang dewasa seperti mama dan papa. Gambar situasi di atas disebut dengan shaping atau pembentukan perilaku. Shaping ditunjukkan secara spesifik kepada perilaku tertentu yang ingin didukung kemunculannya. Jadi teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami seseorang dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon.